Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman pemirsa. Hari ini adalah hari kesekian harinya saya mencoba untuk menemukan satu soalan tentang full wave. Ada beberapa hal yang perlu saya revisi, perlu saya klarifikasi ke teman-teman tentang full wave itu. Nah, karena begini, tidak semua motor jenis NF100 series itu bisa langsung jadi, teman-teman. Ada Suprafit yang Suprafit yang dari Jakarta itu jadi. Ternyata jadinya itu karena faktor tertentu, ya, faktor tertentu. Sedangkan yang ini kok nggak jadi, itu kenapa? Padahal Suprafit sama Supraek itu sama. Nah, ini teman-teman bengkel, saya berani yakin bahwa kalau nonton tutorial full wave itu pasti nggak ada yang pede. Mau channelnya siapapun, kalau tutorial full wave pasti tidak maksimal, pasti tidak jelas. Ada hal-hal yang mencurigakan dan janggal di dalam kontennya. Di dalam kontennya itu janggal dan mencurigakan. Nah, adapun secara teori itu banyak YouTuber yang menggambarkan teori full wave itu gampang. Tapi saya yakin sekali teman-teman yang nonton itu pasti sudah ada yang nyoba membuat full wave pada motor Honda Grand NF100 series, tapi gagal terus, overcharging terus, iya toh. Nah, sementara nyari referensi di YouTube itu tidak ada YouTuber yang bisa memastikan tingkat keberhasilannya 100% tanpa adanya hal-hal yang mencurigakan. Mencurigakan dalam arti kayak gini. Saya udah cari nih di YouTube berbagai channel tentang full wave itu. Jadi motor yang basicnya motor half wave, tapi memang secara total itu adalah half wave. Maksudnya gini teman-teman. Ini contoh. Jadi kalau kalian menemukan spool yang seperti ini half wave total, dalam arti pengapiannya itu mandiri. Ini pengapian mandiri, ya. Ini disebut half wave total, dimana spool yang mengisi aki itu hanya ada dua. Spool pengisian aki itu hanya ada dua, Pak. Ya, spool pengisian aki itu hanya ada 2 biji saja. 1, 2, kurang lebih kayak gitu. Ataupun kebalikannya lah. Jadi yang 3 adalah lampu, yang 2 adalah pengisian. Ini. Jadi gulungannya hanya ini dan ini, atau ini dan ini, atau ini dan inilah. Pokoknya 2 saja. Lah, sedangkan pada motor yang semi half wave seperti Jupiter MX, Supra 125, ya, Shogun dan lain sebagainya, yang pengapiannya itu menggunakan stator tunggal atau tidak ada stator mandiri. Jadi yang pengapiannya itu DC, Pak. Itu saya bisa katakan kemungkinan jadi itu mendekati 100%. Ini saya teliti selama berhari-hari, dan selama ini kita itu tertipu. Dalam arti apa? Tertipu oleh keadaan tentang full wave. Jadi jika spoolnya normal, sistem pengapiannya mandiri, kemudian dirombak metode full wave, ya, dengan kiprok apapun, itu pasti overcharging, Pak. Dengan catatan akinya normal, kelistrikan normal, itu pasti overcharging. Tidak ada regulator yang mampu menahan. Regulator apapun, mau yang berapapun, nggak ada yang mampu menahan jika spoolnya kayak gini, Pak. Itu pengalaman yang saya jalani. Saya membuat konten itu tidak asal-asalan. Dalam arti kalau saya salah, saya akan mengklarifikasi salah. Kalau tidak benar, saya mengklarifikasi tidak benar, ya. Karena apa? Teori itu gampang, Pak Bu. Teori itu gampang banget. Yang namanya full wave intinya tidak ada ground, kan gitu, Mbok. Intinya tidak ada ground.
Jadi banyak tutorial spoolnya itu cuma dicopot sininya Pak, jeput gitu, disambung ke masa terus jadi. Ini tidak berfungsi sempurna Pak. Saya membuktikannya. Lah selama ini saya berhasil, ternyata ada faktor yang tidak sempurna. Contoh adalah aki. Aki yang normal digunakan metode full wave seperti ini pasti overcharging. Mau pakai regulator apa saja, saya udah nyoba berhari-hari. Nah, kenapa Suprafit yang pelat B ini kok jadi ternyata akinya tidak normal? Jadi aki restorasi, itu aki perbaikan Pak. Daya tampung tegangannya beda. Sementara motor ini akinya normal, otomatis overcharging. Hitungannya sederhana, aki mampu menyimpan arus 12, sekian volt. Kemudian ditambah pengisian akan menjadi ketika posisi hidup menjadi 14, sekian volt. Batas maksimumnya adalah 15. Dipaksa 16 nggak apa-apa. Tapi kalau terus-terusan 16 pasti akinya bengkak. Akinya itu melendung. Lama-lama drop. Ya, lama-lama drop. Itu satu. Nah, ini kami kemarin pada Suprafit yang dari Jakarta itu, kenapa bisa tegangannya itu mentok di 14, sekian dan tidak mengalami overcharging? Ternyata ditahan oleh aki Pak. Ya, ketika akinya dilepas, loss setrum, bablas sampai lampu pedot semua Pak. Jadi lampu-lampu yang sudah di mode full wave itu putus kabeh, meritil, bral. Saya menggunakan regulator antara Tiger sama NMAX original produk. Itu sama saja, loss setrum. Ketika akinya dipasang, dek ya, akinya yang Suprafit plat B itu dipasang normal. Namun jika sikringnya putus, lampu depan ikut bubar jika gasnya tinggi. Karena apa? Over voltage. Nah, maka di sini bisa dikatakan bahwa segala bentuk metode full wave dengan cara potong ground dan stator yang sama itu ternyata tidak efektif Pak Bu. Tidak efektif, berpotensi menyebabkan kerusakan pada aki atau loss setrum. Nah, jika ada yang berhasil, maka bisa dipastikan spoolnya itu ada yang bermasalah. Jadi spoolnya itu ada yang tidak bekerja dengan baik sehingga tidak mengeluarkan arus secara ekstra. Tapi jika spoolnya normal, baru waras jelas dipasang dengan konsep kelistrikan rombakan seperti ini, pasti over voltage. Bisa ditahan, akinya dipasang Pak. Aki dipasang. Kalau aki dilepas, ngelos. Nah, sederhananya dalam ilmu kelistrikan yang saya pahami Pak Bu, motor apapun harusnya tanpa aki lampu tetap nyala, ya kan? Contoh teman-teman lihat motor original Fiction atau full wave original pabrikan, aki dilepas, lampunya tidak bablas setrume Pak, lampunya tidak bubar tangkar. Itu baru normal. Maka bisa dikatakan spool dan regulator bekerja dengan baik, tidak kelebihan muatan. Contoh Fiction, copot akine, bablas ndak? Lampunya podo peritil ndak? Tidak. Nah, pada konsep yang seperti ini bisa jadi Pak, dikasih aki yang rusak sekalian itu bagus. Tapi akine sikringnya pedot atau akinya dilepas, lampunya bablas. Aku wis uji coba berhari-hari. Saya sudah mengorbankan banyak lampu untuk membuktikan ini. Dan tidak ketemu solusi Pak. Mau pakai kiproh mahal, mau pakai kiproh murah, podo karo. Yang ada kiproh akan rusak dalam waktu singkat. Karena apa? Over listrik, kelebihan muatan. Kiproh kerja terlalu berat, nahan listriknya kegeden Pak. Ini. Nah, pada motor yang dasar dari pabriknya adalah full wave, maksudnya kayak Jupiter MX, itu kan dia half wave. Tetapi pengapian dan lain sebagainya itu ikut dalam gulungan tersebut. Anda bisa beranalogi. Sederhananya berarti pengapian mengambil arus listrik dari gulungan stator ini secara total. Ya toh? Sehingga walaupun tegangannya gede, dia dikurangi untuk pengapian itu sendiri. Nah, sedangkan pada pengapian mandiri, setrum dari spool ini tidak terganggu gugat oleh pengapian. Otomatis setrumnya terlalu besar, outputnya terlalu gede Pak.
Ya, outputnya itu terlalu besar di sini, yang mengakibatkan regulator tidak mampu menahan karena kegedean. Regulator itu seperti bendungan, Pak. Bendungan ya, bendungan listrik. Kita simulasikan sederhana. Bendungan mampu bertahan pada arus yang tidak terlalu besar. Ketika arusnya kebesaran pasti meluap. Yang di bawah tetap banjir akhirnya. Nah, pada skema ini yang mana dasarnya dibuat adalah sistem ground. Sistem ground itu tujuannya adalah ketika spool menghasilkan listrik, kemudian kiproh sudah mencapai ambang batas, listrik akan diurai kembali ke ground. Nah, ketika groundnya dibuang lalu ditahan oleh kiprok terlalu rekoso, Pak. Kiproknya tidak mampu menahan buangan listriknya. Kalaupun ada, itu kiproknya tidak akan tahan lama. Ini yang kami testing. Kalaupun ada teman-teman yang nyoba jadi, itu ada kendala lain. Bisa dari akinya, bisa dari perkabelannya ada yang bocor, atau kelistrikannya ada yang konslet tapi Anda tidak menyadari. Konslet kecil itu bisa menyelamatkan, Pak, karena adanya penguraian listrik. Tapi jika kelistrikan normal, tidak ada yang bocor, aki normal, tidak ada kiprok yang mampu menahan. Aku sudah berkorban berapa kiprok original, Pak, saya korbankan. Jebol kabeh, Pak, tidak mampu. Nah, gulungan ini gulungan normal, Pak. Justru kalau gulungan ini ngesut, gulungan ini bocor, malah tegangannya kecil. Ya, tegangannya kecil. Jadi aman. Jika gulungan normal, itu pasti over. Tapi kalau untuk Jupiter MX, kemudian motor-motor yang bawaannya pengapiannya itu adalah ikut gulungan, itu bisa masuk kategori aman, Pak. Tidak masalah menurut saya. Jupiter MX, kemudian motor-motor DC lainnya, yang mana sistem pengapiannya itu ngambil dari aki atau dari DC, gitu, Pak. Lah, kami membandingkan, kami sudah tes. Spool ini kita pasang di Suprafit, tetap low setrum, Pak. Selama akinya itu pakai aki Suprafitnya. Lah, ketika kita tukeran, aki Suprafit yang dari Jakarta itu kita taruh sini, di sini normal, Pak. Tapi ketika akinya lepas, lampu bubar kabeh. Begitu juga Suprafitnya itu, ketika Suprafitnya saya tuker akinya, aki yang ini saya taruh di Suprafit, Suprafitnya low setrum, Pak, bablas. Jadi kemarin keberhasilan kita itu keberhasilan semu, yaitu kesuksesan yang tidak nyata, tidak bisa ditiru karena adanya kendala di aki servisan. Makanya kemarin kan itu saya sukses, saya berhasil, tapi kok mencurigakan. Lalu saya coba spoolnya ini, yang ini saya pasang di Suprafit, ya, itu normal, Pak. Ini dipasang di sana normal, tapi ketika akinya dilepas bubar kabeh. Berarti selama ini tutorial saya tentang keberhasilan bisa jadi ada kendala, Pak. Secara segi normal ini tidak berhasil. Ini. Nah, saya bikin konten ini untuk kita semua. Saya belajar, Anda juga belajar. Dan teman-teman bengkel yang udah nyoba bikin full wave banyak gagal, berarti memang ini sulit untuk berhasil. Adapun keberhasilan itu tidak nyata, tidak tahan lama pada jenis motor ini. Namun pada motor yang bawaannya memang DC, pengapiannya adalah DC, itu bisa awet. Karena beban tegangannya, spoolnya, Pak, tembaganya itu beda, jumlah lilitannya beda, gulungannya beda, hasil listriknya beda. Ya, kalau ini gede banget, Pak. Strumnya itu gede banget, loss. Oke teman-teman, seperti itu gambaran dari saya bahwa kita melihat YouTube itu banyak yang bullshit ya, dan orang penonton itu tidak suka keterangan yang jujur, keterangan yang detail, jelas. Ternyata penonton itu lebih memilih dibohongi, lebih memilih menemukan konten yang palsu. Buktinya saya membuat konten yang seperti ini pada nggak suka, pada tidak suka. Yo silahkan, terserah kalian lah. Masalahnya gini, Pak, saya berbagi ilmu, mau dipakai alhamdulillah, kalau tidak mau dipakai ya silahkan, kan gitu, Pak. Ini sudah menemukan hasil yang bagus.
Saya tinggal ngetes ketahanannya saja. Kalau dari listrik it's okay. Ini udah jos. Pakai sepul ini ya. Avamel goreng no. Nah, sekarang ini sudah saya rangkai, Pak. Ini saya pakai aki juga, ada sikring. Nah, sekarang ini full wet. Oke, Pak. Nyala ya, Pak ya. Nah, sekarang kita cek. Digas, tambah terus tangannya keligi siji, tangannya karo ngegasan itu. Sorry guys, saya ininya nggak model jepit masalahnya. Rodor ini gitu. Yo, terus ini dengan aki normal. Digas lama naiknya wajar, Pak. Tek sampai 14. Digas lagi itu akan nambah dan batas maksimumnya adalah 14,8. Tapi tidak dalam waktu yang super cepat, Pak. Jos, banter banget itu tidak. Nah, ini bisa dikatakan cocok kayak. Nah, di sini kiprok hangat, Pak, tapi tidak panas, jadi kurang hangat. Ini wajar. Ini saya menggunakan tiger, maka ada kabel untuk penguraiannya di kabel hitam pada Honda Grand Supra. Nah, di sini, Pak, ini kabelnya sudah full wave, jadi kedua-duanya mengeluarkan arus, tidak ada ground. Perhatikan, ini untuk ground masa aja, tapi bukan ground sepul. Nah, terus terkait masalah output sepul itu berapa? Jadi yang namanya sepul kalau digas itu keluarnya ya tinggi, Pak, mencapai sangat tinggi AC. Tapi mungkin ada batasnya. Kita sekarang ukur sepul ini outputnya berapa dari AC-nya ya, Pak ya. Karena regulator ini bertahan, Pak. Afone ndi to iki? Kita selama ini sanksi tentang output daripada sepul, Pak. AC ya. Kita sanksikan jane piro metune. Tidak ada data akurat yang menunjukkan keluaran sepul itu berapa. Ora ono, Pak, masalahnya. Nyong goleki nang ndi ora ketemu. Kebanyakan cuma teori-teori kosong. Kabeh-kabeh iso berteori, Pak. Wong ki kayane pinter kabeh nek soalan ngene iki. Ini AC, Pak. Itu keluarannya. Saya ambil langsung dari sini.
paham sampean saiki. Outputnya segitu Pak. Nek luwih saka iku mbablasi tenan. Sekarang kita cabut ya Pak ya. Tanpa ada beban ke regulator. Sakjane piro metune? Ayo. Nah, terus. Sampean ngerti saiki. Jadi logikanya sepul iki ya Pak ya. Nek tanpa beban dites AC yo labes tekan atusan bahkan aduh setrum jembut asu. Sorry Pak, aku kesetrum sepul pengapian. Kesetrum sepul pengapian. Ketika dites dalam kondisi terkoneksi dengan kiprok itu keluarnya harus segitu 12, 13, 14, 15. Tapi jika dilepaskan beban dites menggunakan AVO, tes langsung tanpa beban, dia bablas Pak. Dia bablas, mau 100 juga tetap segitu. Jadi kita ngukur ini ya Pak ya tanpa beban ya loss. Semua sepul kayak gitu, iya toh. Tapi kalau ada tahanannya kan ketahan Pak di sini. Kan ini arusnya adalah DC. Maksudnya dari sini AC Pak, dimasukkan ke sini ditahan. Kita menggunakan dua kabel yang terkoneksi. Sedangkan ini terkoneksi dengan tahanan. Harusnya keluar segitu Pak. Itu sama saja Anda mengukur dari sini. Ya, ngukur dari sini. Tahanannya itu di bawah 20. Ya, patokan ya. Spool di bawah 20 setting. Settingnya AC Pak, saya ambil di 200 untuk keamanan ini, untuk keamanan alat kayak gini. Tapi jika dilepas, yo bablas Pak, mau sampai 100 juga tinggal ninggiin gasnya, ngono kuwi. Lah kemudian sekarang tanpa aki, katakanlah ya Pak yo, tanpa aki, ini Pak, full wave yang sempurna dalam arti bener. Iki tolong sabutan. Nah sikringnya copotan, wis ojo digambung. Berarti sekarang tanpa aki. Saiki kontakan pasang ya Pak. Kiki kita tempel dulu ya. Ini menggunakan aki Pak. Nah arus ini diambil dari aki. Oke, arusnya diambil dari aki, makanya panjer. Saiki akinya kita cabut Pak. Tok, mati karena tidak ada arus. Nah sekarang Pak kita hidupkan. Oh sih aku tak ngurip kayak dulu ya Pak ya, males ngengkol. Kita starter sih, kontak rada stres. Orang nyambung Bu. Oh sikringnya rekonek. Nah wis. Nah ini saya cabut ya Pak ya. Klek, tidak ada koneksi ke aki. Ini hasilnya ngandelin sepul aja. Muruk Pak. Digas tidak makin padang, stabil Pak. Ini bener. Kalau tidak bener ini pedot Pak, namanya over voltage. Lah kok jadi gerak-gerak gini, ndip-ndip? Ya karena ikut putaran mesin Pak. Tidak ada penyetabil tegangannya di aki karena putaran mesin. Paham lah maksud saya. Tapi kalau kalian bikin full wave ya, bikin full wave, akinya dicopot, digas, ikine bubar, berarti tidak benar Pak. Lah kan resiko Pak, namanya sikring bisa pedot. Kalau sikringnya pedot, lampumu bubar, ikut jenenge gagal. Full wave normalnya kalau ada aki, akine dicopot, lampune bubar, itu gagal Pak, tidak bener. Over charging, over voltage. Nah kalau kayak gini baru bener. Jadi tanpa aki murup. Nah dengan adanya aki, iku main stabil. Motor full wave pabrik pun kalau nggak ada akinya, lampunya ndip-ndip Pak. Nah kita pasang kembali, normal Pak.
Itu kayak gitu, Pak. Nah, ini normal, Pak. Karena fungsinya aki itu juga sebagai stabilizer listrik. Karena stator itu bergerak, ada naik turun, tegangannya tidak sama. Wis ngono kuwi lek aku jelaske. Ini kita cabut, sikringnya pasang lagi. Oke, nah iki aku wis gambar-gambar ke karo kamu awakmu kabeh kepada teman-teman semua. Ini saya tes kalau menggunakan NMAX ini tegangannya tembus sampai dengan 17. Ya Pak ya. Kalau pakai NMAX dia bisa memproduksi 17, sekian volt. Ini NMAX. Kalau pakai Tiger maksimum 14, di bawah 15 itu pakai Tiger, sama-sama original ya. NMAX ori, Tigernya ori juga, itu hasilnya berbeda. NMAX tembus 17, sekian, sementara Tiger mentok di bawah 15. Jadi Anda bisa milih sendiri, terserah mau pakai yang mana, karpe awakmu. Namun soal sepul Pak, mau ndak mau, kalau ingin sempurna ya sepulnya ganti. Sepulnya ganti dengan metode congkel seperti ini Pak. Tak overcharging. Lah mungkin ada teman-teman yang oh saya pakai ini aja nggak apa-apa, tapi pakai dioda tambahan itu juga nggak masalah, silahkan. Contoh, ini menghasilkan arus dalam durasi sekian, dalam RPM sekian, menghasilkan arus listrik sekian. Ditahan lagi, ya, ditahan pakai dioda biar lebih kecil, yo silahkan. Tapi kalau saya sih lebih praktisnya, sepul orinya dicopot, disimpan. Belikan sepul gulungan yang memang sudah teruji, terbukti, dan hasil tegangannya berapa, timbang dibredeli Pak. Itu kayak gitu. Bisa dimengerti, bisa dipahami barangkali sama teman-temanku semua dimanapun Anda berada. Jadi untuk NF series, NF 100 series, saya mengklarifikasi ulang tentang tingkat keberhasilannya, karena saya yakin sekali banyak teman-teman yang udah niru tapi kok nggak jadi ya. Anda menganggap saya benar, Anda menganggap saya sudah tepat, tapi ketika Anda tidak berhasil, Anda berpikir Anda salah pasang, Anda salah jalur, sepulnya bermasalah, semua divonis. Padahal tidak semua tutorial itu selalu benar Pak. Itulah teknik. Nah ini mesin lagi dalam proses ya Pak, nanti dibeneri. Kalau Jupiter itu sudah DC Pak, itu tinggal ngubah saja, silahkan. Karena pengapian ngambilnya di situ, pengapian, pengisian, lampu itu jadi satu ped stator, tidak mandiri. Kalau ini kan mandiri Pak, saya di sini. Tapi untuk motor DC saya juga harus melakukan penelitian lebih dalam lagi, melakukan riset lagi untuk kebenarannya Pak. Kalau jadi cuma sebentar, kuwi ya ora marem, ya toh. Itu seperti itu.